Halo guys, ketemu lagi di Maniak Film. Apa kabar kalian semua pecinta film? Kali ini kita akan mereview film Perfume yang dirilis tahun 2006 oleh sutradara Tom Tykwer, diadaptasi dari novel klasik Perfume karya Patrick Süskind. Film ini menceritakan tentang seorang pembuat parfum yang sangat berbakat bernama Jean-Baptiste Grenouille. Ada bisa juga ya namanya, nama Perancis sih. Film dimulai dengan adegan seorang tahanan yang menantikan eksekusi mati. Suatu pemandangan yang mengerikan. Tahanan tersebut, Jean-Baptiste Grenouille, dihadapkan ke depan massa yang rupa-rupanya sangat menginginkan kematiannya. Film pun flashback ke belakang, di mana menampilkan tentang perkampungan kumuh di suatu pasar yang kumuh, di mana Jean Grenouille Baptiste akan dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin. Ibunya seorang pedagang ikan yang berusaha membunuhnya dengan menyembunyikannya di bawah meja penjualan ikan. Namun tangisan dari Jean-Baptiste Grenouille rupanya didengar oleh pengunjung pasar, sehingga ibunya pun harus digantung karena percobaan pembunuhan itu. Ia pun dimasukkan ke panti asuhan. Namun di panti asuhan ini ia tidak disukai oleh teman-temannya. Namun rupa-rupanya bakat dari Jean-Baptiste Grenouille tumbuh di panti asuhan ini. Ia memiliki bakat yang tidak dimiliki oleh orang lain, yaitu dapat memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Pada usia 13 tahun, panti asuhan itu tidak lagi memiliki dana untuk anak-anak panti asuhan. Ia pun dijual sebagai budak di tempat pekerjaan penyamak kulit. Bertumbuh dewasa, indera penciumannya semakin tajam. Penciumannya semakin tajam. Di sana ia menemui bau yang aneh yang berasal dari toko parfum milik Giuseppe Baldini, seorang pembuat parfum terkenal yang sudah mulai kehilangan masa jayanya. Malam itu ia mulai tertarik pada harum yang lain yang sangat langka, yang sangat menarik hatinya, yang berasal dari seorang gadis berambut merah. Tanpa malu-malu ia mulai mencium tangan gadis itu, dan gadis itu pun kaget, seolah merasa dilecehkan oleh pemuda itu. Ia terus mengikuti bau yang amat menarik itu hingga ia sampai di tempat gadis itu berada. Lalu ia langsung menciumi gadis itu. Aromanya begitu menarik hatinya sehingga gadis itu berteriak ketakutan, dan ia mendekap gadis itu begitu kuat hingga gadis itu pun meninggal. Malam itu ia merenung, kenapa bau itu lain daripada yang lain. Bau itu benar-benar menarik hatinya. Bau itu membuat dia lupa akan kejamnya hidup yang dia alami selama ini. Lalu adegan berpindah kepada Giuseppe Baldini, pembuat parfum yang mulai kehilangan masa jayanya itu, yang sedang menanti pelanggan. Giuseppe Baldini mulai khawatir akan bisnisnya karena ia kehilangan kemampuannya di masa mudanya. Malam itu Jean-Baptiste mengantarkan kulit pesanan dari Giuseppe Baldini. Ia heran mencium semua aroma aneh yang didapat di gudang Giuseppe Baldini, dan ia menawarkan diri bahwa ia dapat membuat parfum yang amat baik.
Giuseppe Baldini tentu tidak segera dapat mempercayainya. Namun ia menunjukkan keahliannya. Dan kali ini pemuda itu benar-benar menarik hati Giuseppe Baldini. Jelas terlihat bahwa Jean Baptiste amatlah sangat berbakat. Sehingga singkat cerita, toko Giuseppe Baldini kembali jaya seperti masa lalunya, bahkan lebih dari masa lalunya. Jean Baptiste meminta kepada Giuseppe Baldini untuk mengajarinya cara untuk menahan aroma apapun yang ada di dunia ini. Namun Jean Baptiste kecewa bahwa ternyata Giuseppe tidak dapat mengajarinya menahan semua aroma di dunia ini. Kekecewaan itu membuat Jean Baptiste sakit. Namun Giuseppe pada akhirnya menceritakan bahwa dia dapat mengajarkan apa yang diinginkan Jean Baptiste dengan mengirim Jean Baptiste pergi ke kota Greece. Tentu saja dengan syarat Jean Baptiste harus memberikan 100 macam resep parfum kepadanya. Giuseppe sangat senang karena resep itu. Malam itu dia begitu senangnya, dia tertidur dan tidak bangun lagi karena rumahnya runtuh. Akhirnya perjalanan ke kota Greece segera dimulai. Jean Baptiste pergi melangkah dengan semangat yang sangat membara. Dia menemukan satu gua di mana dia tidak dapat mencium bau apapun. Kembali kenangan akan bau yang amat menarik hati dari wanita itu ada di mimpinya. Dan dia pun terus melangkah ke kota Greece. Namun di jalan dia dapat mencium bau itu lagi. Bau yang langka yang menarik hatinya ternyata ada di seorang gadis bernama Laura Ricis, anak dari seorang pengusaha kaya di kota Greece bernama Antoine Ricis. Kota Greece yang sangat indah itu merupakan tempat pelatihan ataupun pusat kebudayaan pembuatan parfum di negara Prancis. Dan Jean Baptiste atas rekomendasi dari Giuseppe Baldini mulai belajar membuat parfum. Namun keingintahuannya membuat dia bereksperimen terhadap mayat wanita. Keingintahuannya yang begitu besar membuat dia membunuh seorang wanita tunasusila untuk mencoba menahan aroma wanita itu selama mungkin. Antoine Ricis mengadakan pesta untuk anaknya. Di sana Jean Baptiste mengendap-endap. Para gadis bermain petak umpet di dalam labirin untuk merayakan pesta itu. Dan Jean Baptiste melihat kesempatan itu dan ia menculik 2 gadis kembar. Sebenarnya ia bertemu dengan Laura, namun seolah-olah dia menunggu waktu yang lebih tepat lagi. Ia terus memulai eksperimennya untuk menahan aroma tubuh wanita. Tidak ada yang curiga dengan dia. Namun hilangnya wanita yang terus-menerus terjadi di kota Greece mulai membuat resah, sehingga mereka sama-sama bertengkar dan curiga. Jam malam pun diberlakukan agar supaya pembunuh itu dapat tertangkap. Namun Antoine Ricis curiga bahwa kali ini pelaku bukan mengincar masalah seksual, tetapi masalah yang lain. Pendeta pun segera mengajak mereka berdoa bersama agar pembunuh segera tertangkap. Dan kabar gembira terungkap bahwa ada pembunuh yang tertangkap. Warga kota Greece gembira karena pembunuh itu tertangkap. Namun Antoine Ricis tidak begitu saja percaya bahwa itu merupakan pembunuh yang sebenarnya. Malam itu Jean Baptiste mencoba untuk membunuh Laura Ricis. Namun untung ayahnya Antoine Ricis menyelamatkannya.
Besoknya, Anthony Ricis segera membawa Laura Ricis untuk pergi dari kota Kris. Jean Baptiste pun mulai mencari sasarannya dengan mengikuti aroma gadis itu. Dengan kekuatan indera penciumannya, ia dapat mengikuti kemana Laura Ricis dan Antoine Ricis pergi. Antoine Ricis dan Laura Ricis pergi menginap di sebuah hotel. Malam itu Jean Baptiste masuk ke kamar Laura. Sebenarnya ia tidak tega untuk membunuh gadis itu. Namun aroma itu begitu penting sehingga akhirnya ia membunuh Laura. Dan Antoine Ricis mendapati anaknya sudah menjadi mayat. Ia menangis terseduh-seduh. Jean pun berhasil menyelesaikan aroma terakhirnya. Akhirnya Jean Baptiste pun ditangkap. Antoine Ricis memukuli Jean Baptiste dan mengancam hal-hal yang begitu mengerikan yang akan terjadi kepada Jean Baptiste. Kita kembali ke masa kini, tempat di awal film ini berada. Ternyata Jean Baptiste menyimpan aroma-aroma itu dalam satu botol. Ia mulai menggunakan aroma itu, dan ternyata aroma itu memiliki semacam kekuatan magis sehingga semua orang terhipnotis dan menganggapnya sebagai malaikat. Kekuatan aroma itu begitu menghipnotis hadirin yang hadir untuk menyaksikan eksekusi mati, sehingga tidak satu pun yang sanggup untuk marah kepada Jean, termasuk ayah Laura. Mereka semua terhipnotis dengan keindahan aroma itu. Jean pun teringat kepada gadis merah yang dicintainya yang tak sengaja dibunuhnya. Ia pun pergi dari tempat itu. Ia bisa saja menaklukkan dunia dengan aroma itu. Namun ia memilih kembali ke tempat kelahirannya. Tempat kumuh kelahirannya. Ia mengambil botol dari parfum ajaib itu dan menuangkan semuanya ke kepalanya. Itu saja yang akan terjadi. Semua orang menyerbunya karena bau itu benar-benar menarik hati. Dan ia pun habis.